Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami, Suyut MN Chess. Di video kali ini saya akan mengajarkan uh, ending Raja Benteng melawan Raja Gajah. Dan ini saya akan mau menunjukkan ya. Jadi ada rumusan-rumusan tertentu yang uh, putih ini bisa menang ya. Paham ya? Jadi tentunya rumusannya ya Raja G6, benteng F7 ya, atau Raja F7 benteng G6 ya, pas posisi rajanya hitam itu di H7. Paham ya? Jadi Raja Benteng sama Raja Gajah ini bisa terjadi menang, tapi dengan catatan dengan posisi yang tertentu. Jadi kalau Raja Benteng posisi di tengah, Raja Gajah posisi di tengah, ya itu tentunya remis. Dan remisnya itu ya masih dihitung sama wasit. Mungkin ada berapa 50 langkah itu baru tidak ada pukul memukul, lah itu dinyatakan remis ya. Paham ya? Jadi saya akan tunjukkan Raja Benteng melawan Raja Gajah. Dan ini pada saat diagram ini waktunya hitam melangkah ya. Tentunya kalau putih melangkah tinggal benteng ke D7, langsung diancam di D8, Gajah B6, benteng B7 tentunya pasti menang ya. Paham ya? Jadi ini pas pada saat posisi gini langkahnya hitam ya. Tentunya langkahnya hitam ini kalau pemain putihnya kurang membaca ending atau mempelajari endgame ya tentunya ya masih kesulitan. Ini saya tunjukkan rumusan-rumusan Raja Benteng sama Raja Gajah ya. Mari kita mulai ya. Tentunya hitam paling bagus langkahnya gajah ke G1. Jadi sembunyi dia. Jadi kalau bentengnya mungkin larinya tidak mengancam mau ngecek mat atau mau ngecek di benteng C8 maksudnya begini ya. Ini tentunya remis. Tentunya rajanya ke F8 dan ini sudah batal dan ini sudah remis ini ya. Jadi karena langkahnya putih yang kurang akurat ya, paham ya. Jadi untuk bahan pembelajaran endgame aja ini ya, pengetahuan ya. Jadi langkahnya yang terbaik tentunya benteng ke F1 ya. Ini saya tunjukkan ya menangnya ya benteng F1. Otomatis kalau gajahnya di C5 ya tentunya benteng ke C1 dan akan ngecek mat. Misalkan gajahnya cuma di E7, benteng ke C8 cek, gajah F8 tinggal ditempo gini ya, dan pasti hitam jalan dan pastinya kalah ya, paham ya. Jadi tadi pada saat posisi gajah ke G1 ini tentunya hitam cara mempersulitnya dengan gajah ke H2. Gajah H2 langsung bentengnya ke F2 lagi. Supaya gajahnya itu keluar kan. Ternyata dia tidak mau, gajahnya tetap aja ke G3. Ya, langsung diancam dengan benteng ke G2. Nah, ini tentunya pasti keluar. Kalau keluar di H4, otomatis raja di H5 cek dapat gajah, nggak mungkin. Ya kan, gajah di F4 juga nggak mungkin, tentunya gajah ke D6. Nah, gajah D6 langsung diancam, benteng ke D2. Benteng ke D2 baru gajah ke E7 baru ditarik sedikit aja ke C2. Benteng ke C2 dan pastinya kalah. Kalau Raja F8 tentunya benteng C8 cekmat. Kalau tidak mat ya berarti ditutup sama gajah ya. Tentunya benteng kali D8 dan menang diteruskan sendiri ya. Suatu misal apa tadi ini? Ini misalkan gajah ke F8 ya sama seperti tadi, benteng ke C8 ya. Jadi menangnya seperti gitu ya, paham ya. Jadi benteng ke F1 ya. Jadi saya mulai dari awal tadi ya. Benteng ke F1. Jadi langkahnya yang paling bagus kalau gajah G1, benteng F1, diteruskan gajah H2, benteng ke F2. Dan diteruskan sendiri ya, paham ya. Jadi kalau cara menghukumnya itu seperti itu. Jadi rumusannya itu perlu diingat-ingat ya kawan-kawan catur, benteng F7 Raja G6 atau benteng G6 Raja
F7, posisi rajanya di H7, raja hitam ya. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, saya kasih contoh-contoh yang lain. Ini contoh yang lain. Ya, pada saat diagram ini waktunya putih melangkah dan menang. Ya, jadi intinya rumusannya harus dimainkan menjurus ke Raja G8, benteng F7, Raja G6 ya. Mari kita mulai. Langkah putih apa yang terbaik? Langkah putih yang terbaik Raja ke E6 ya. Raja E6 ini tentunya langkahnya cuma pilihan hitam cuma dua antara jalan raja dan gajah. Tentunya Raja F8 sama gajah ke mana? Gajah ke E3 yang mungkin sembunyi ya. Kita kita periksa kalau gajah E3. Kalau gajah E3 gini ya langsung kayak tadi kan. Rumusannya benteng ke D3. Apa ini? Gajah ke F4, benteng ke D4 ya, biar biar lari ke tengah gajahnya itu ya. Nggak mau sembunyi lagi dia, gajah E3 langsung benteng ke E4. Benteng E4 mungkin apa langkahnya? Gajah ke B6. Gajah B6 langsung benteng ke B4, gajah ke C7 baru ditarik benteng ke A4 ya, dan tentunya pasti kalah. Jadi kalau raja ke F8 ya tinggal dicek, raja ke G7 tinggal diopen, dipinning gini, jadi kalah ya, kalah gajah. Suatu misal apa tadi, raja ke D8 ya benteng ke A8, otomatis checkmate, harus tutup gajah ke B8. Paham ya? Oke, mari kita ulangi lagi. Apa langkahnya? Suatu misal tadi begini, langkahnya apa? Misalkan gajah ke D2, tetap diancam benteng E2. Jadi kalau gajah ke F4, enggak ke tengah-tengah ya rajanya ke F5, cek dapat gajah, nggak mungkin ya kan? Jadi otomatis eh, gajahnya ke tengah ya kan? Gajah ke tengah dan pasti kalah. Misalkan gajah ke A5 ya tinggal benteng ke A2, gajah ke C7 ya cek benteng ke A8, gajah ke D8, tempo benteng ke B8. Oke ya, paham ya. Sekarang saya kembalikan posisi dari awal. Tentunya kalau jalan gajah kalah ya. Kalau jalan gajah kalah, tentunya jalan raja, ya kan? Raja ke F8. Ya, raja F8 cara mengukumnya tetap menjurus ke rumusan benteng F7 raja G6. Benteng ke F7 cek. Jika raja ke E8 otomatis benteng ke B7, nggak mungkin kalah kan? Oke ya. Otomatis rajanya ke G8. Ya, ini kan masuk rumus lagi kan? Tinggal raja ke F6. Misalkan gajah ke C5, ya benteng ke raja ke G6. Jadi sama seperti tadi rumusannya. Gajah G1 ya tetap benteng ke F1. Kayak gini rumusannya gajah 2 benteng ke F2, gajah G3 benteng ke G2, gajah D6 benteng ke D2, gajah E7 ditarik benteng ke C2 dan seterusnya. Diteruskan sendiri. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, saya kasih bentuk bangunan yang lain. Tetap menjurus rumusnya seperti itu. Untuk yang lain, posisinya rajanya hitam di H6 ya posisi kurang bagus ya. Gajah di H2 ya kurang bagus juga ya. Ini langkahnya putih melangkah dan menang ya. Jadi ending raja benteng sama raja gajah ini tentunya bisa menang asal dengan posisi-posisi yang hitam yang kurang bagus ya. Jadi langkahnya yang terbaik untuk putih ini raja ke F5. Ya, apa langkahnya raja F5? Suatu misal langkahnya gajah G3 ya tentunya langsung
benteng ke G4. Nah, apa langkahnya? Ya kan? Suatu misal gajah ke B8, ya tinggal benteng ke G6. Kalau raja ke H5 ya nggak mungkin karena ada benteng G8, ancaman cek di H8. Ya kan? Otomatis raja ke H7 ya masuk rumus lagi kan. Raja ke F6, gajah ke D6, raja F7. Nah, ini sudah masuk rumus lagi seperti kayak tadi, tapi bangunannya nyamping ya. Tadi kalau bangunannya kan tegak, sekarang bangunan nyamping. Ya, kalau bangunan nyamping ya misalkan gajah ke B8 ya tinggal ngancamnya sama seperti tadi, benteng ke B6, gajah ke C7, benteng ke B7. Kalau gajah di D6 nggak mungkin karena ada raja ke E6 cek. Nah, otomatis kan gajah ke D6 baru benteng ke B4, gajah ke G5 ditarik aja benteng ke B3 dan pasti kalah ya kayak seperti tadi nyamping kan. Nah, oke ya, saya kembalikan posisi dari tadi. Apa langkahnya ini? Suatu misal gajah ke C7 ya juga nggak mungkin karena ada benteng ke E6. Ya kan? Benteng E6 kalau raja H5 ya benteng ke E7 nggak mungkin kalah. Raja ke G7 ya benteng ke E7 dapat gajah nggak mungkin kalah ya. Jadi apa langkahnya? Kalau gajah ke B8, nah langkahnya tinggal benteng aja ke E8, ngancam gajah. Kalau kembali lagi kan gajah ke H2 ada cek H8 ya, tinggal ancam terus benteng ke G8. Nah, lari kemana ini? Dia lari ke E1 ya, benteng ke G6. Kalau raja ke H7 ya kayak rumus seperti tadi kan. Raja F6, suatu misal gajah ke F2, raja ke F7 kayak rumus seperti tadi nyamping kan gajah ke A7 benteng ke A6 dan seterusnya dan paham ya sudah bisa teruskan sendiri. Oke, saya kembalikan posisi dari awal dari raja F5 tadi. Raja F5. Nah, sekarang kalau suatu misal yang jalan raja, nah ini beda lagi, ya kan? Kalau gajah kan sudah semuanya sudah ya, yang tidak mungkin ya pasti bisa sendiri kalau gajah D6 tinggal ngecek ya. Suatu misal raja ke G7, langkah yang paling bagus benteng ke D4, ini langkah yang paling bagus. Benteng D4, misalkan raja ke F8, ya tinggal apa ini? Raja ke F6, ya kan? Raja F8, raja ke F6, apa langkahnya sekarang? Atau raja ke E6 aja ya. Jadi kalau raja F8 tentunya raja E6 aja. Jadi membentuk posisi dulu yang kayak contoh yang di atas itu dulu ya. Raja E6, apa suatu misal gajah G3, ya kan? Gajah G3 ditempo lagi benteng C4 ya supaya rajanya tidak bisa ke G7 kan masih ada benteng G4 ya kan. Apa benteng C4 bagus sekali temponya kan gajah H2 di tempo-tempo gitu kan benteng ke H4 ancam sekarang kan. Kalau gajah di C7 tentunya diancam langsung kan gajah ke G3 langkah yang tercantik ini benteng ke H1 ya temponya bagus sekali. Tinggal apa sekarang gajah tidak bisa gajah F4 kena benteng F1 itu gajah B8 kena cek di H8 raja G7 kena pining kan benteng G1 kan tinggal gajah ke C7
baru benteng ke H7, ancam gajah. Gajah G3, benteng ke F7. Kalau raja di E8 tinggal benteng G7. Nah, otomatis rajanya ke G8 ya rumus kayak tadi. Gajah ke raja ke F6 ya. Misalkan gajah di E5 ya sudah terlambat. Raja di G6. Nah, ini ancamannya sudah masuk di rumusan raja G6 benteng F7. Paham ya? Oke. Kalau sudah paham, saya kembalikan posisi dari awal. Raja ke F5. Nah, ini suatu misal raja G7 benteng D4. Sekarang raja ke G8. Nah, raja G8 tentunya langkah yang bagus raja ke F6. Apa langkahnya? Nah, gajahnya ini langsung antara di C7 sama di B8, ya kan? Dibatasi gajahnya ini. Bagus sekali ini. Nah, otomatis gajah di C7 hanya gajah di C7 aja kan? Nah, tinggal benteng ke D7. Gajah A5 masuk rumus benteng F7. Ya, caranya gitu ya, kawan-kawan catur. Nah, tinggal gajah ke B6 ya raja ke G6. Gajah ke G1 kayak seperti tadi benteng F1 dan diteruskan sendiri. Paham ya? Oke, jadi salah satu contoh-contohnya seperti gitu ya. Oke, saya kasih contoh yang lain. Contoh yang lain, saya tambahin pion 1 di G6 ya. Jadi kalau suatu misal ini putih melangkah kan, putih melangkah dan menang ya. Jadi kalau rajanya di G5 ya otomatis gajahnya cuma jalan di C3. Jadi tanpa tanpa pionnya ini dikorbankan ya sulit menangnya. Ya, benteng ke A7 ya gajah ke D4 dan gitu-gitu terus. Raja benteng ke A8 ya cuma raja ke G7. Jadi sulit, menangnya sulit tanpa pion dikorbankan ya. Paham ya? Jadi langkah yang bagus ini tadi tentunya harus G7 ya. G7 setelah gajah kali G7 otomatis raja G6, gajah ke D4, benteng ke F7 ya, dan menangnya seperti gitu. Jadi masuk rumusnya tadi ya. Jadi pion harus dikorbankan ya. Biar cepat menangnya. Suatu misal G7 nggak dimakan sama gajah. Misalkan cuma rajanya ke H7. Raja ke H7 ini masukkan rumus dulu. Jadi jangan langsung dijadikan gini. Jadikan menteri misalkan dimakan raja kali G8, raja ke G6, raja ke F8. Nah, ini sulit lagi ini. Nah, ini bisa remis karena sudah lepas kan. Jadi untuk suatu bahan pembelajaran ending ya, kawan-kawan catur, tentunya langkahnya ya balik ke rumus tadi. Jangan tergesa-gesa ceroboh melakukan G8 jadi menteri. Ya, otomatis langkah yang bagus benteng ke F7 dulu. Setelah gajah kali G7 baru raja ke G5. Lah ini kan stalemate pat kan di pat ya. Jadi otomatis jalan cuma raja kan. Kalau raja ke G8 ya raja ke G6 masuk rumus yang saya ajarkan yang di atas itu kan. Otomatis kalau gajahnya tidak makan pion ya cuma misalkan gajah ke E5 ya ini baru dijadikan menteri raja kali G8 raja kali G6 ya. Paham ya? Oke, kalau sudah paham saya kasih bentuk yang lain. Ini bentuk yang lain putih melangkah dan menang ya. Jadi menangnya ya kayaan rumus yang seperti di atas itu. Jadi putih melangkah raja ke F5. Suatu misal apa ini? Kalau cuma jalan gajah aja kan, kalau raja nggak mungkin. Gajah ke E3 baru dikasihkan lagi H6 ya. Jadi harus dimakan. Jadi kalau gajah ke kali H6 ya tentunya raja ke
F6, gajah ke E3 ya balik lagi. Raja ke F7 rumusan kayak tadi kan, gajah ke A7 ya rumusan kayak tadi tentunya diteruskan sendiri dan menang ya, paham ya? Oke, jadi saya kembalikan posisi pion tadi ada pion, nah, suatu misal gajahnya tempo aja ke D2, ndak makan, nah, ndak makan ya langsung dicek benteng ke G7. Nah, sekarang raja kali H6 ya benteng ke G6. Lah raja ke H5 ya tinggal benteng ke G2 dan menang, ya kan? Suatu misal dicek dimakan, dicek turun ya kayak rumusan kayak seperti tadi. Raja F6, gajah E3, raja ke F7. Paham sekali ya? Oke, jadi kalau ndak dimakan ya tetap dicekkan ya. Suatu misal dicek kan ndak makan pion ya tambah parah. Itu kan raja ke H8 ndak makan ya tinggal dideketin raja G6. Ya kalau gajah kali H6 ya jangan dimakan, ya benteng ke H7. Cek, dapat gajah ya. Paham ya? Oke. Kalau sudah paham, demikianlah ending dari kami, Raja Gajah melawan Raja Benteng. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pemain catur junior. Dan kawan-kawan pecinta catur ya. Jika senang ya silahkan subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jika bingung silahkan komentar menit keberapa, ditulis menit keberapa ya. Salam Gen Unasumus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.